Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar statistika sesuai dengan tugas kelas saya. Nah, di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya itu Agni Danu Utami dengan NIM S1 S1240003. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 1. Pengertian statistik, 2. Analisis regresi linear sederhana beserta contoh dan pengerjaannya menggunakan Excel. 3. Ada metode untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel terhadap satu variabel lain beserta contoh dan pengerjaannya menggunakan Excel. Yang keempat, ada kontribusi statistika dalam bidang inventory. Video saya ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar statistika secara sederhana dan aplikatif menggunakan contoh data. Nah, kita masuk nih pada soal yang pertama. Apa itu statistika? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik sering digunakan tanpa kita sadari. Contohnya adalah menghitung rata-rata nilai mahasiswa, menghitung jumlah penjualan suatu produk, atau memprediksi jumlah stok barang yang dibutuhkan. Secara umum, statistik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data, misalnya ada melalui tabel, grafik, rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Tujuan utama dari statistik adalah membantu manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan pikiran atau intuisi semata. Dalam bidang teknologi informasi, statistik sangat berperan penting. Misalnya dalam analisis data, pengolahan database, machine learning, dan sistem pendukung keputusan. Nah, kita lanjut pada nomor 2. Kita akan menganalisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Contohnya adalah pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, di mana jam belajar sebagai variabel X dan nilai ujian itu sebagai variabel Y. Tujuan dari regresi linear sederhana adalah mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut, serta untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, persamaan regresi linear sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Sebagai contohnya, saya menggunakan data jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama jam belajar, maka biasanya nilai ujian akan semakin tinggi. Sekarang saya akan menunjukkan cara pengerjaannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita bisa lihat di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama yaitu ada blok data jam belajar dan nilai, klik insert atau scatter diagram titik, headline pilih linear, centang display equation on card, itu jelaskan arti persamaan ini. Nah, kita masuk nih di sini. Nah, untuk datanya itu saya mengambil ada 6 data. Data pertama itu jam belajarnya 1, nilai ujiannya 60, ada yang belajar 2 jam tapi biasanya 65. Jadi ini nilainya itu akan terus bertambah. Kayak nih, setiap 1 jam bertambah dia akan poinnya itu akan bertambah 5. Nah, caranya itu kita seperti ini. Ini kita klik di bagian insert, lalu kita buka chart yang ini. Nah,
Kan udah ada tampilannya. Terus kita tinggal pijit, kita bebas yang mana aja. Terus kita add thread line, terus linear, terus kita display equation on chart. Ini kita, oh my god, wait. Okay, wait. Nah, kita bisa lihat sini, dia itu diagramnya modelnya naik. Jadi kayak dari nilai 60, dia akan terus bertambah hingga nilai 85. Nah, di mana di sini kita bisa lihat sumbu X-nya itu yang ini jam belajar, sedangkan sumbu Y-nya ini dia itu nilai ujian. Kita bisa lihat di sini untuk yang ujiannya 1 jam dia itu dapat nilai 60, 2 jam itu dia dapat 65, yang 3 jam itu dia dapat 70, yang 4 jam itu dia dapat 75. Nah, pokoknya akan bertambah terus sampai dinilai 985. Mungkin kalau dia dapat kerja belajar hingga 7 jam, mungkin nilainya itu bisa sampai di 90. Nah, kita bisa lihat di sini rumusnya itu dia Y sama dengan 5X ditambah 55. Jika jam belajar bertambah, maka nilai ujian meningkat. Dari grafik tersebut akan muncul persamaan regresi linear. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, jadi ini persamaan tadi, Y sama dengan 5X ditambah 55, itu dia menunjukkan hubungan antara jam belajar atau sumbu X ke nilai ujian atau sumbu Y. Jadi ini dia adalah bentuk persamaannya, Y sama dengan 5X ditambah 55. Nah, jika nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai ujian bersifat searah. Artinya semakin lama jam belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini dia itu meningkat dan positif, tidak negatif. Ini berarti dia menunjukkan saling keterhubungannya antara nilai jam belajar itu kayak dia itu bersifatnya lebih searah gitu. Jadi maka di sini jam belajar itu, jadi kalau semakin lama jam belajarnya, maka nilai ujiannya juga itu akan semakin meningkat. Jadi seperti itu. Mungkin kita hapus dulu. Oke, kita lanjut pada yang ketiga. Metode untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel. Nah, untuk mengetahui pengaruh atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Contohnya adalah pengaruh harga dan promosi terhadap jumlah penjualan. Nah, dalam kasusnya ini, harga adalah variabel, harga itu dia adalah variabel X1, promosi adalah variabel X2, dan penjualan adalah variabel Y. Nah, persamaan regresi linear berganda dituliskan sebagai Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana A adalah konstantanya, B1 adalah dan B2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Sekarang saya akan menunjukkan cara pengerjaan regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita bisa lihat sini ada langkah-langkahnya. Kita harus aktifkan dulu data analis. Seperti apa kita tuh bisa lihat. Wait ya, saya belah dulu. Nggak bisa dibelah. Bisa. Oke. Kita buka file di sini. Terus bagian option.
ini option. Terus kita harus mengaktifkan uh, kita tulis dulu add in. Kita kolom mana sih, analisis, ini harus dipilih. Terus kita oke, sudah, kita klik data analysis regression. Aduh, mana tadi? Klik data analysis. Aduh. Kita data, terus kita buka di active analysis, terus ada regression. Itu dia data analysis regression. Kita klik data, terus data analis. Wah, kok tidak ada option engines. Oke. Sudah, terus kita lihat data. Mungkin ini nggak oke, terus ini maybe oke, salah. Wait. Kan data analis media, kita cari dulu data analis.
Di mana tata analis di? Oke, intinya nah mungkin di sini saya belum bisa menemukan di mana data analisnya. Input Y itu range kolom penjualan dan input X itu range kolom harga dan promosi. Klik OK. Pertama dari bagian regresi. Pertama dari bagian regression statistik. Nilai R atau square sebesar 1 itu menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penjualan. Artinya, perubahan penjualan pada data ini dipengaruhi oleh variabel harga dan promosi. Nilai adjust R square sebesar 0,6667 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah data variabel sekitar 66,67% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Jumlah datanya yang digunakan dalam analisis ini adalah 5 observasi, kedua dari bagian ANOVA. Nilai significance atau F yang sangat kecil menunjukkan bahwa secara simultan variabel harga dan promosi berpengaruh terhadap penjualan. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Ketiga, dari bagian koefisien. Nilai konstanta dan intercept sebesar 60 berarti jika harga dan promosi bernilai 0, maka penjualan yang diprediksi adalah sebesar 60. Koefisien variabel harga bernilai 0 yang menunjukkan bahwa pada data contoh ini, harga tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan. Koefisien variabel promosi bernilai 20, yang berarti setiap kenaikan satu satuan promosi akan meningkatkan penjualan sebesar 20 satuan. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui apakah harga dan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan, serta seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Kita lanjut pada nomor 4, itu ada kontribusi statistika dalam bidang inventory. Statistika memiliki peran yang sangat penting dalam bidang inventory atau persediaan barang. Dalam manajemen inventory, statistik digunakan untuk menganalisis data penjualan, menentukan jumlah stok yang optimal, serta memprediksi kebutuhan barang di masa mendatang. Dengan menggunakan data historis penjualan, perusahaan dapat menghitung rata-rata penjualan, tren penjualan, serta pola permintaan konsumen. Statistik juga membantu dalam menghindari masalah, kelebihan stok yang dapat menyebabkan kerugian, maupun kekurangan stok yang dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Selain itu, statistik digunakan untuk perencanaan pembelian barang, pengelolaan gudang, dan evaluasi kinerja persediaan. Contohnya adalah toko yang menggunakan data penjualan bulanan untuk menentukan jumlah stok dari bulan berikutnya, sehingga pengelolaan inventory menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, sebagai kesimpulan, statistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, teknologi, informasi, dan inventory. Analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Dengan pemanfaatan statistik pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berdasarkan data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.